Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru malam hari ini, saya ingin memberikan review dari pertandingan Super League antara Maluku United versus Borneo FC yang berakhir untuk kemenangan Maluku United dengan skor tipis secara dramatis 3-2, dan saya juga ingin memberikan preview dari pertandingan yang akan dimainkan besok malam antara Persija Jakarta versus Bayangkara FC yang rencananya kick-off mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, dan pertandingan akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senayan. Tapi dengan hasil akhir pertandingan siang hari tadi waktu Indonesia Barat, berarti Persib Bandung masih bertahan di posisi puncak klasmen Super League. Karena walaupun poin Persib dengan Borneo FC itu adalah sama 34, tetapi Persib Bandung unggul dari segi head to head karena sebelumnya mengalahkan Borneo FC dengan skor 3-1. Sedangkan Maluku United dengan kemenangan yang sangat berharga, berarti mereka pun masuk dalam persaingan untuk bisa menjadi juara dari Super League musim ini, karena sekarang selisih atau perbedaan poin antara Maluku United dengan Borneo FC yang berada di peringkat nomor 2 dan Persib Bandung yang berada di peringkat nomor 1 adalah berapa poin tuh? 31 ke 34. Artinya 3 poin. Jadi sudah tipis. Tapi jika Persija Jakarta berhasil meraih kemenangan besok malam, berarti mereka akan berada di peringkat nomor 3 untuk sementara dengan 32 poin, dan selisih poinnya akan lebih tipis dengan Borneo FC dan juga Persib Bandung. Jujur teman-teman, saya tidak pernah menduga bahwa Persib Bandung yang di awal musim ini sempat berada di zona papan tengah dengan selisih atau perbedaan poin sampai double digit dengan Borneo FC itu, ternyata setelah belasan pertandingan atau 15 pertandingan akhirnya bisa berada di posisi puncak. Dan memang kita masih belum juga memasuki putaran kedua dari musim ini, tetapi paling tidak dengan berada di posisi puncak ini tentu membuktikan bahwa Persib Bandung punya skuad yang kompetitif yang bisa saja kembali menjadi juara musim ini. Walaupun kita tahu persaingannya lebih ketat mulai dari jelang putaran kedua, yaitu dengan adanya juga Persija, Maluku United, dan juga tentunya Borneo FC. Namun yang menarik ini kan Maluku United ya. Kalau kita lihat memang tim ini dipenuhi oleh pemain-pemain yang secara individu juga punya skill yang luar biasa, tetapi secara tim juga bisa bermain kolektif. Nah, inilah kekuatan dari Maluku United. Di salah satu podcast yang pada saat itu saya siaran di Liputan 6 Sport ya dengan Glenn Joshua itu hostnya, saya mengatakan bahwa sebetulnya tim yang benar-benar bagus itu Maluku United, cuma karena mereka musim ini punya pelatih baru dan juga punya banyak pemain baru yang ada beberapa mantan pemain Persib Bandung, sehingga tim ini membutuhkan waktu untuk bisa nyetel. Artinya para pemain ini butuh untuk bisa membentuk chemistry di antara satu sama lainnya, dan akhirnya ketika mereka sudah mendapatkan chemistry tersebut, apalagi setelah liburan yang cukup lama ya, ketika pada saat itu kan Timnas U22 akan main di SEA Games ya, jadi memang ada libur kompetisi. Nah, kita lihat sekarang mereka ini sudah semakin panas. Dan seperti yang saya jelaskan di review dari pertandingan Malut versus Persib, bahwa iya memang para pemain Persib tentu kelelahan lah dengan jadwal yang ketat dan juga recovery yang singkat, tapi ya Malut memang mainnya bagus dengan high pressing yang mereka lakukan, sehingga juga bisa memaksa para pemain Persib melakukan kesalahan. Dan juga taktik mereka tuh berbeda dari babak pertama ke babak kedua. Jadi ya layak mereka meraih kemenangan. Nah, sama juga di pertandingan siang hari tadi melawan Borneo FC. Padahal Borneo tidak bermain buruk. Salah jika kalian berpikir Borneo itu bermain buruk hanya karena mereka kalah. Enggak. Tetapi memang Borneo FC ini adalah tim yang kadang-kadang tidak mampu mengimbangi tekanan dari para pemain tim lawan yang biasa melakukan yang namanya high pressing, dan juga ketika bisa melakukan counter attack yang cepat, karena Borneo FC bukanlah tim yang akan bermain bertahan. Oke, mereka bermain middle block, mereka agak lamban membangun serangan mereka, tetapi mereka bukan tim yang bermain defensif, maka itu mereka bisa mencetak banyak gol. Tapi ketika Borneo FC ini mengandalkan Peralta yang lebih sering diberikan bola untuk membangun serangan, dan ketika Peralta itu benar-benar dikunci, tentu akan sulit bagi Borneo FC untuk bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya, apalagi ketika mereka bermain away. Itu terlihat di pertandingan Borneo FC melawan Persib Bandung, dan juga terlihat di pertandingan Borneo FC siang hari tadi, bahwa ketika Peralta memang dia bisa memberikan 2 assist kan. Yang pertama dia berikan assist itu di menit kedua atau menit ketiga, itu adalah gol yang cepat ya, yang dicetak
kita lihat oleh Juan Villa, ya kan. Juan Villa ini juga salah satu pemain yang produktif. Nah itu kan pada saat crossing masuk tuh si Igor itu tidak bisa menahan pergerakan dari si Villa, sehingga Villa ini bisa mencetak gol yang indah. Nah sudah 0-1, saya sih feeling tetap Malut United itu bisa menyamakan kedudukan. Saya kan nonton match ini ya sebelum saya siaran pertandingan Persebaya. Dan karena Persib ini punya beberapa mantan pemain Persib Bandung, ya mental para pemain ini memang kuat. Mantan Persib lah, sudah kelihatan banget. Ada Franka di pertahanan, ada David da Silva, ada juga Tyrone Del Pino. Ini adalah pemain-pemain dengan mental baja atau mental juara, karena mereka sudah terbentuk mentalnya itu di Persib Bandung. Apalagi Ciro Alves juga sekarang kita lihat rambutnya mulai gondrong, pakai bandana, gila ini pemain. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, Ciro masih bisa bermain at the highest level. David yang mungkin kalau gak cedera masih bisa. Tapi tidak membutuhkan waktu lama bagi Malut untuk bisa mencetak gol, karena cara mereka menyerang itu tidak bisa dibaca. Mungkin banyak yang akan menilai, ya udah serang dari sayap. Enggak juga, mereka bisa main dari tengah juga ketika Tyrone masuk di babak kedua. Tapi ketika Tyrone belum masuk, kita lihat pertukaran passing dari sayap ini sangat cepat. Igor yang tidak bisa menahan pergerakan dari Villa akhirnya memberikan crossing. David da Silva lebih cepat bergerak daripada Komang Teguh dan berhasil mencetak gol. Nah saya melihat setelah 1-1 ini langsung berapi-api para pemain Malut, apalagi Henry Susilo. Jangan remehkan Henry Susilo ini ya. Memang Fabio Levendos juga pelatih yang pintar, tapi Henry Susilo ini pelatih yang underrated. Sebenarnya dia pelatih yang bagus. Saya ingat dulu pada saat dia melatih Persiraja juga sangat baik menerapkan taktiknya, dan memang dia adalah pelatih yang mementingkan bagaimana pertahanan itu solid. Jadi Malut memang kemasukan 2 gol, tapi tidak mudah bagi para pemain Borneo FC menciptakan 2 gol tersebut, apalagi menciptakan peluang. Coba teman-teman perhatikan, gak banyak peluang dari Borneo FC, tapi peluang dari Malut nih kebanyakan. Seandainya bukan Nadio mungkin sudah bobol lebih banyak nih gawang dari Borneo FC. Setelah golnya David, nah ini yang saya melihat pergantian pemain ini sangat penting di babak kedua. Safruddin Tahar masuk, Nilson keluar, Manahati masuk, Abdu keluar, kemudian Manahati menambah kekuatan di tengah dan Tyrone masuk. Nah Tyrone ini pada saat masuk menggantikan Tri Setiawan, saya sudah feeling nih pasti nih Malut mengincar kemenangan, karena Tyrone itu yang memang harus lebih banyak memberikan umpan dari tengah. Tapi kita lihat karena ada kesalahan, kemudian ada Trupas yang bisa lagi-lagi diberikan oleh Peralta, Coutinho bisa mencetak gol. Nah jadi salah satu cara untuk mencetak gol ke gawang Malut, pancing mereka keluar. Counternya itu harus cepat. Itu tidak mampu dilakukan oleh para pemain Persib karena mereka sudah dipres lebih dulu di babak pertama. Babak kedua mulai kendor juga stamina mereka. Walaupun ya Persib kemasukan 2 gol juga karena kesalahan mereka sendiri ya, yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Malut karena pressing game mereka. Tapi kemudian Rustam bisa mencetak gol nih, Taufik Rustam yang bermain sangat baik lawan Persib kan. Keras juga ini pemain padahal masih muda. Ini wonderkid juga nih dari Malut United. Ketika ada proses counter attack, Tyrone ini pintar, bisa saja dia kasih bola ke Ciro tapi dia bagi ke Taufik. Nah, bagi fans dari Malut United, kamu harus paham bahwa strategi dari Henry Susilo itu selalu meminta kepada para pemain memberikan bola kepada pemain yang berada dalam posisi yang lebih ideal. Sebetulnya, kalau kita lihat secara teori, 2 pemain ini, Ciro dan juga Taufik, berada dalam posisi yang menguntungkan. Tapi Ciro itu tidak berada pada posisi terbaik dia untuk syuting dengan kaki kanannya. Nah ini beda dengan Taufik. Taufik tuh pas di sebelah kanan, maka itu Tyrone memberikan bola kepada Taufik yang bisa melakukan finishing. 2-2 saya pikir udahlah ini imbang kan. Kayaknya sulit menambah gol. Tapi gila, Franka bisa mencetak gol. Sebelumnya juga banyak peluang. Dari si Yakob Sayuri, dari si Ciro juga. Karena memang Malut udah gak mau imbang. Mereka gas terus, apalagi ketika bermain di kandang mereka sendiri. Mereka baru kalah sekali kan lawan PSIM. Nah karena PSIM itu pintar melakukan counter. Jadi kalau pintar counter lawan Malut ya kemungkinan bisalah mendapatkan poin dan mencetak gol. Tapi Franka ini mencetak gol yang indah ketika Manahati memberikan umpan ke tiang jauh, disundul oleh Tyrone dan Franka melakukan penyelesaian akhir untuk bisa membawa timnya meraih kemenangan, dan ini merupakan kekalahan ketiga bagi Borneo FC dalam 4 pertandingan terakhir. Lawan Persebaya juga hampir mereka menang, tapi kemudian Persebaya bisa menyamakan kedudukan, tapi permainannya juga gak begitu spesial. Jadi saya melihat Borneo FC mulai kehilangan tenaga atau juga kekurangan bensin sehingga mereka sulit meraih kemenangan, padahal secara permainan mereka tidak buruk. Tapi saya melihat defense mereka dalam beberapa kesempatan pada saat menghadapi high pressing dan juga fast transition itu selalu kewalahan. Dan sekarang saya ingin memberikan preview dari pertandingan antara Persija versus Bayangkara FC. Ini juga pertandingan yang penting. Nah sebelumnya Persija meraih kemenangan 6 kali secara beruntun, yang saya kira mereka akan bisa menang melawan Semen Padang. Tapi melawan Semen Padang itu terlihat para pemain Semen Padang begitu pintar untuk mengurung pergerakan dari Alano dan juga Maxwell, sehingga sulit bagi Persija untuk menciptakan banyak peluang. Sulit sekali bagi mereka. Dan seperti yang saya katakan, problem Persija ketika high pressing pasti mereka kedodoran di belakang. Pasti.
Nah, Bayangkara FC adalah tim yang mengandalkan kekuatan mereka di tengah dan juga di belakang. Jadi asumsi saya mereka akan bermain low block. Mereka akan main counter dan mereka punya pemain-pemain yang cepat untuk melakukan counter attack tersebut. Melawan Persib, mereka tidak bisa melakukan counter attack karena Persib kuat di tengah. Artinya jika Persija ingin menggagalkan counter dari Bayangkara, ya boleh main garis pertahanan yang tinggi, tapi first line of pressure itu harus dari lini tengah. Kalau itu bisa dilakukan, maka mereka akan menyulitkan para pemain Bayangkara FC yang kita tahu punya pemain-pemain yang cepat seperti Illich, kemudian Dendi Sulistiawan, dan juga ada Moises ya untuk bisa membangun transisi, dan mereka juga punya Sadat juga pemain yang bagus, tapi Sadik ini kuat juga nih sama Ferrari di pertahanan, dan Slavko seharusnya bisa bermain ya. Nah, mereka punya defense yang sangat kuat, tapi Persija ini kan sebetulnya adalah tim yang ofensif ya. Jadi kalau tim yang ofensif itu tentu akan kesulitan menghadapi tim yang low block. Memang mereka bisa berhasil mereka menang lawan PSIM, tapi itu kan dengan susah payah. Golnya itu kalau nggak salah menit 78 ataupun 80. Pada saat PSIM bermain low block. Nah, mereka harus bermain dengan strategi yang sama, high intensity terus selama 90 menit agar bisa memecah kebuntuan yang kemungkinan Bayangkara FC akan bermain tertutup di belakang. Problem Persija ketika mereka menghadapi tim-tim yang low block adalah mereka terlalu terpaku pada skill individu para pemain Brazil, atau juga kelihatan main dari sayap, umpan akan diberikan ke tengah kepada Axel. Axel ini sekarang sudah mulai sulit mendapatkan pergerakan. Nah, saya harapkan jika Gustavo turun, Gustavo Almeida akan bisa memberikan perubahan dalam penyerangan Persija, karena Persija butuh target man yang bisa rajin mencetak gol. Apalagi sekarang Maxwell sudah ditempatkan di posisi sayap, kecuali Maxwell dimainkan lagi sebagai target man dan ada pemain lain yang bermain di sektor sayap. Kalau feeling saya kemungkinan, saya mengatakan kemungkinan, tidak pasti, bahwa seharusnya Persija bisa meraih kemenangan melawan Bayangkara FC. Dan jika, saya ulangi lagi, jika Persija bisa menang, berarti mereka juga akan ikut persaingan untuk menjadi juara, karena nanti jika mereka menang poinnya akan menjadi 32, akan semakin dekat dengan Persib dan Borneo, dan juga tidak jauh dari Maluku United. Jadi kita tunggu pertandingan besok malam sambil kita lihat nanti persaingan di papan atas. Yang untuk sementara ini kita melihat bahwa Persib Bandung masih tangguh berada di posisi puncak. Kenapa? Karena mereka punya pelatih yang brilian, Boyan Hodak, yang walaupun dengan skuad yang baru bisa tetap meramu taktik yang efektif untuk bisa membawa tim ini setelah 15 pertandingan akhirnya berada di posisi puncak. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.